Oke, selamat malam buat kelas 9. Mohon maaf, saya baru bikin untuk kalian. Kita hari ini akan membahas tentang aliran-aliran dalam seni rupa, ya. Dalam seni rupa untuk kelas 9 tidak lagi kita menggambar model seperti kemarin waktu kelas 8 atau menggambar flora dan fauna dan alam benda, tapi sudah lebih tinggi lagi stepnya. Kita lebih dulu, tapi untuk menapak level berikutnya itu menjadi seorang pelukis, tentunya kita belajar dulu, mengenal dulu beberapa aliran. Ya, ini dia. Apa sih ya? Kita bisa untuk mengapresiasi beberapa karya seni rupa. Setelah itu, kalau kita bisa menghargai, menilai sesuatu, kita bisa mengekspresikan diri dengan contoh kita lakukan, misalnya membuat karya dengan melukis. Kompetensi dasarnya ya tadi, kamu pertama mengidentifikasi ya, kira-kira apa nih keunikan-keunikan seni rupa, kemudian mulai memiliki sikap yang peduli gitu, menghargai akan karya seni rupa. Setelah itu kamu boleh saling mendiskusikan dengan teman kamu, apa sih ini seni rupa ini, apa sih seni rupa yang ini. Ada seni rupa terapan, ada seni rupa murni. Nah, terus kamu tahu itu kan, itu berdasarkan fungsinya, ya kan. Sudah pernah kita pelajari juga kelas 8. Dia diingat ya. Jadi seni rupa berdasarkan fungsinya ada dua, ada murni. Setelah itu, setelah kita diskusikan itu, baru kamu melaporkan pengamatan terhadap seni rupa tadi. Nah, aliran itu adalah naturalisme. Aliran ini adalah aliran yang lebih banyak melukiskan suatu objek gambar yang diambil dari alam. Waktu kamu sekolah juga sering banget ya gambar pemandangan ya. Kalau bicara gambar pemandangan, gambarnya apa? Gunung, sawah, kan? Jauh ya. Itu dia. Kemudian tokohnya siapa sih? Nah, dari Indonesia itu ada Basuki Abdullah dan Raden Saleh. Kemudian lukisan aliran naturalisme contohnya seperti ya. Ada itu banyak seperti delman ya, atau penaruh gerobak yang narik hewan atau kuda gitu kan. Nah, jadi lebih ke arah objek apa. Lanjut, yang tadi saya bilang sawah, gunung kan. Nah, ini lagi sawah dengan apa nih di situ. Tuh dia lagi panen. Lanjut, yang kedua, realisme. Nih, ini apa? Corak seni rupa di mana kamu menggambar kenyataan yang benar atau realisme, atau realis. Kenyataannya seperti apa? Jadi benar-benar ya tidak dibuat-buat apa yang ada di situ, di objek yang mau kita gambar. Tokonya itu ada Karl Doloff, Ford Madox, Brown. Ya sorry ini bilang gua ada yang WhatsApp ya. Ford Madox, Brown, Jean Baptiste Chardin. Contohnya, nah ini dia. Ini yang lagi berdagang burung ini ya. Nyataan kan ya, dia ada lagi sedang berdagang gitu ya. Ada penjual, ada pembeli di situ. Kemudian ini tadi ada delman dengan kudanya ya. Apa adanya yang ada di gambar tersebut. Kemudian berikutnya
Yang ketiga yaitu romantisme. Maaf, ini romantisme. Aliran seni rupa yang berusaha menampilkan hal-hal yang fantastik atau terkadang dilebih-lebihkan gitu. Ya, kadang supaya lebih menambahkan suasana di situ. Tokohnya yaitu Girodet, Anthony Jean Gros, Theodore Girisal, dan Delacroix. Nanti kamu cari ya untuk yang tokoh yang untuk nasionalnya siapa ya. Ini dia gambarnya tadi ya, saya bilang tuh. Bener-bener gimana lukisan itu. Kan susah kita untuk melukis benda bergerak, tapi dia bisa menggambarkan itu menjadi kuda yang sedang lari gitu dengan gerobak, dengan seorang yang di atasnya gitu. Bener-bener dia tadi digambarkan suasananya gitu. Itu dia. Ini juga nih ada seorang wanita dengan pakaiannya ya di zaman tersebut. Yang berikutnya adalah impresionisme. Ya, impresionisme ini yang berikutnya yang kita bahas. Aliran ini lebih mengutamakan kesan yang terlintas ketika objek yang dilukiskan. Misalkan dari datangnya cahaya, mungkin kalian pernah dengar gitu, pernah belajar gitu atau kelas 8. Ketika datang cahaya itu akan mendapatkan efek apa? Contohnya efek bayangan, ya, atau shadow. Gimana kan jatuh bayangan? Nah, nama bayangan pasti dia gelap dong. Nah, contoh tokoh adalah Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Kingsley Susnaidi Solicin. Nah, ini dia. Ada bayangannya kan? Jelas ya. Jatuh bayangan dari gedung di atasnya, ada mencerminkan di sungai. Kemudian ini bayangan sinar matahari gitu ya, luar biasa ini pelukisnya ini. Berikutnya ekspresionisme. Namanya ekspresi berarti kan mengekspresikan, artinya menggugahkan curahan isi hatinya secara bebas. Dia menggali potensi yang ada di dalam batinnya, perasaan, pikirannya, ide-idenya gitu, dituangkan dalam sebuah lukisan. Tokohnya adalah Avandi dari Indonesia itu ya, dan Antonio Blanco. Ini tokoh-tokoh lukisan yang bergaya ekspresionisme. Tuh lihat ada seorang laki-laki dan anak ya. Kemudian ini upacara di Bali ini kayak nggak salah ya, mengekspresikan wajahnya pelukis juga bisa ya. Berikutnya kubisme ya, adalah aliran yang cenderung melakukan usaha abstraksi terhadap objek ke dalam bentuk-bentuk geometri, artinya ya bentuk-bentuk yang terukur jelas, misalnya kubisme. Kemudian silindris, jelas ya, bentuk-bentuk geometrik gitu ya. Pokoknya adalah Pablo Picasso. Nah, ini dia nih, bentuk seperti bulan sabit, bentuk ada garis-garis bergelombang ya, kayak rambut, ada mata di situ, ada kotak-kotak di belakangnya gitu kan. Nah, ada gambaran hewan di situ ya, ada angka-angka. Nah, berikutnya Fauvisme. Ini aliran yang lebih
ke arah ekspresi yang dari pelukisnya tentang suasana dari si pelukis ya, bahwa harmoni warna yang tidak terpaut dengan kenyataan di alam justru akan lebih memperlihatkan hubungan pribadi seniman dengan alam tersebut. Dalam sekali ini ya. Tokohnya ada di sini beberapa: Henry, Andre, George, Albert, Henry, dan Charles Camoin. Ini di lukisannya. Kamu lihatnya seperti apa itu? Ada beberapa bunga di situ dalamnya. Ini ada beberapa seperti bidang geometris, segi 4, tapi di dalam segi 4 itu ada segitiga dengan warna-warna bermacam-macam. Itu benar-benar ya kaya sekali gitu ya. Berikutnya adalah dadaisme. Ini satu aliran lukisan yang menihilkan hukum estetika. Artinya ya seperti apa ya, nggak biasanya gitu ya, nggak lazim lah kalau di sini dibilang. Tujuannya itu yang lebih ke arah suatu bentuk protes dalam keadaan tidak terima, dan dia mencoba mengekspresikannya melalui lukisan gitu ya. Ini contohnya ini, dia diprotes terhadap apa sih gitu ya. Ada seorang gambar pria, di atasnya ada apa itu ya, ada hal-hal yang berbau dengan teknologi gitu ya. Itu banyak hal-hal yang mungkin bentuk dia untuk memproteskan yang tidak sesuai dengan batin dia gitu kan. Berikutnya futurisme. Kalau dari kata future aja kita tahu berbau dengan tentang masa depan ya. Nah, ini kayak dibilang sebagai pendobrak dari aliran yang sebelumnya itu kubisme. Ya, dianggap bahwa aliran itu kan yang kubisme itu dianggap ya gimana, kaku, garis dan warnanya kaku banget gitu. Nah, di futurisme ini dia coba mendobrak itu. Nah, ini hal-hal yang apa ya, di luar kebiasaan gitu. Ada di situ ada apa tuh, seorang penunggang kuda, dia menebaskan pedangnya gitu di atas kuda. Kemudian berikutnya surrealisme. Aliran ini coba membebaskan diri dari kontrol yang belum kesadaran gitu. Misalnya aliran ini kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering ditemui di alam mimpi ya. Gimana mimpi itu menggambarkannya, bisa kita dilukiskan gitu dalam apa, sebuah kertas gambar dan sebuah apa namanya, kanvas gitu. Jadi dia bisa mengeluarkan kontrol dirinya dengan kebebasan kesadaran tadi, seperti di dalam mimpi itu. Gimana ya, lihat bentuknya aneh gitu kan, jempol yang menjulang ke atas, di bawahnya ada ya petani, mungkin petani teh ini, dan ini kayak tangga ya menuju ke atas. Tapi di situ ada kayak ada yang meleleh di situ. Apa yang meleleh itu? Meleleh di atas tangga gitu. Tapi tangga itu berada di atas awan gitu. Berikutnya abstraksionisme. Abstrak ya. Tadi juga sempat dibahas juga sama Prasep ya. Abstrak itu dalam seni lukis itu apa gitu. Jadi ini mungkin agak kurang lebih ya hampir sama, tapi agak sedikit perbedaan juga dengan yang tadi di surrealisme. Jadi
ini lebih tingkatannya lebih dari itu, fantasi, lebih dari mimpi mungkin ya. Ya tergantung dari imajinasi si pelukis gitu. Kalau di sini pakainya intuisi gitu ya. Nah, ini lukisannya. Kalau dilihat gimana? Warna itu kayak cat air apa cat minyak gitu di kanvas. Ya begitu aja gitu. Kita mungkin melihatnya bingung gitu ya. Tapi itulah kebebasan dari atau imajinasi si pelukis gitu yang menurut saya sebagai pribadi yang masih belum begitu dalam memahami tentang lukisan, susah untuk mencernanya gitu. Berikutnya ada elektisisme. Ini saya baru dengar nih terus terang. Di sini katakan ide ini dimulai dari barang-barang yang ditemukan di mana-mana dan dikembangkan, direkayasa, diimprovisasi dengan ruang dan dirakit dengan objek lain. Kayak puzzle gitu, kayak mozaik gitu ya. Tokonya Paul Gauguin, Jean RRP dan Henry Moore. Kita lihat tulisan seperti apa. Wow. Ini ada palu, ada meteran penggaris siku, ada apa lagi ini? Bingkai, ada berapa pegangan pintu mungkin. Itu dijadikan satu, jadi warnanya disatukan gitu jadi sebuah lukisan. Tidak pernah pikir. Luar biasa. Ya, itulah beberapa aliran seni lukis ya yang ada yang baru saja kita bahas, dan kita sama-sama belajar gitu tentang lukisan gitu. Nah, saya kembali ke kalian. Untuk seminggu ini coba pikirkan apa sih kira-kira lukisan yang menginspirasi kamu tadi dari beberapa penjelasan lukisan. Ya, dalam waktu seminggu itu ya kamu memikirkan dengan sungguh-sungguh ya, artinya tentunya dengan beberapa prinsip-prinsip yang harus kamu ketahui gitu dalam melukis, tahapan-tahapan yang harus kamu ketahui dalam melukis. Ya itu sebetulnya nggak jauh beda dengan tahapan-tahapan menggambar. Yang jelas sudah berkali-kali ini dibicarakan gitu ya oleh Pak Asep dan saya gitu. Bahkan tadi pagi beliau mengatakan dalam melakukan pembelajaran seni rupa, meniru itu tidak salah karena itu bagian pembelajaran. Itulah yang kamu alami waktu kelas 7. Kamu meniru sebuah gambar objek di depan kamu gitu. Nah, kemudian di kelas 8 kamu udah mulai mempelajari tentang ragam hias gitu. Jadi kamu memodifikasi gitu ya, dari bentuk aslinya, distilasi, digayakan. Dan setelah itu kamu melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu menginovasi. Ya satunya inspirasinya tadi gitu ya, dengan imajinasi kamu sendiri gitu ya. Kamu pakai aliran tadi abstrak atau surrealisme, bahkan elektrilisme tadi yang terakhir ya, itu baru saya dengar lagi, menggabungkan beberapa benda jadi sebuah lukisan. Itu sudah tahapan yang tinggi sekali ya. Nah itu dia kenapa ada beberapa benang merah dari kelas 7, kelas 8, 9 ya. Berharap ketika kamu mengenal seni rupa, ini melatih rasa kamu gitu, melatih rasa bahwa sesungguhnya belajar itu
apa ya, pakai rasa. Jadi kalau belajar itu terpaksa, gimana rasanya ya? Nggak nikmat lah gitu. Pokoknya nikmati aja step by step dalam kehidupan belajar kamu dan proses pembelajaran kamu, dan saya yakin kamu menemukan sesuatu di situ. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Dan buat kelas 9, jadi selama seminggu ke depan tugasnya adalah kamu mencari inspirasi ya, kira-kira mau kamu pakai aliran apa nanti melukisnya ya, apalah. Itu pertama, aliran apa yang kamu pilih. Yang kedua, apa ya, hal apa yang membuat kamu tertarik memilih aliran tersebut, aspek apa yang membuat kamu menarik. Dan ketiga, coba kamu buat apa, goresan-goresan ya dengan pensil saja, dengan aliran yang kamu pilih tentunya, dan tentukan apa temanya, tema dari lukisan kamu itu. Apakah tentang cinta kah, tentang persahabatan kah, tentang sosialisasi, tentang apa, kesehatan, pandemi sekarang, banyak hal yang bisa kita gali. Jadi 3 hal tadi tolong dikerjakan, dan minggu depan deadline terakhirnya. Nanti kamu foto, kirim di Google Classroom. Nanti kamu lihat lagi di Google Classroom seperti apa bentuk langkah-langkah mengirim tugasnya. Demikian dari saya. Sekali lagi kurang lebih minta maaf. Tetap stay at home, jaga kesehatan, social distancing, makan bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berdoa. Thank you.